Perkenalkan, nama saya Sania Lauren Hutagalung. Di sini saya akan mulai berpidato. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang stop bullying atau perundungan. Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud menyerang atau melecehkan fisik atau mental seseorang yang berakibat fatal bagi orang tersebut. Membuli dapat terbagi menjadi membuli secara fisik, membuli secara verbal, membuli perundingan sosial, membuli cyberbullying atau membuli melalui di dunia maya, dan membuli seksual atau membuli dengan tindakan-tindakan pelecehan seksual. Di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus pembulian. Contoh, di Pekanbaru ada anak berinisial FA yang dibuli teman-temannya hingga ia mengalami patah hidung. Bukankah itu sudah bukan hal yang wajar? Mengapa generasi muda saling menyakiti satu sama lain? Pasti ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Biasanya para pelaku sedang mencari perhatian orang lain karena ia bisa merasa kurang diperhatikan. Pelaku juga merasa dia yang paling berkuasa atau dia memegang kendali. Dan pelaku juga hanya mengincar korban-korban yang terlihat lemah. Karena ketika seseorang dibuli, yang lemah akan menutupi semua yang dilakukan si pelaku. Yang lemah akan semakin lemah, dan si pelaku akan menonjolkan kalau ia berkuasa dan kalau ia kuat. Terdapat juga efek-efek dari pembulian. Untuk si korban, dia dapat merasa depresi dan stres. Dia bisa menjadi sulit tidur, selalu gelisah, selalu merasa kurang percaya diri, kepercayaan dirinya akan direnggut. Dan untuk si pelaku, ia akan merasa atau mementingkan egonya akan semakin meningkat dan ia jadi malas untuk mendengarkan orang lain. Karena ia percaya ia bisa berkuasa atas semuanya. Bahkan tak jarang ada kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang diakibatkan dari tindakan pembulian. Pembulian juga dapat terjadi melalui media sosial. Ketika kamu berkomentar di kolom komentar seseorang, menghina orang tersebut, mengejek orang tersebut, kamu sudah masuk ke golongan pembuli secara verbal. Karena biasanya orang yang membuli seseorang hanya menganggap itu hanya sebuah ejekan atau candaan. Mereka hanya merasa itu hal yang remeh, padahal bagi si korban itu bisa berdampak buruk bagi psikis atau mental korban tersebut. Karena mereka merasa banyak tekanan, mereka menjadi gelisah dan kurang mendapatkan percaya diri dalam dirinya. Maka dari itu, setiap orang perlu untuk memahami hal yang buruk dan hal yang baik tentang apa yang ia perbuat dan ia lakukan. Di sini, peran guru, orang tua, teman-teman, atau orang-orang sekitar yang dekat dengan mereka sangat penting. Karena mereka yang membuli, pasti membutuhkan perhatian. Mereka yang menjadi korban dan pelaku tidak hanya butuh kebutuhan makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya. Mereka membutuhkan rasa kasih sayang. Mereka membutuhkan cinta. Mereka butuh diajari. Mereka butuh pemahaman. Karena semuanya itu berawal dari pembelajaran. Tidak ada orang yang langsung mengerti, tidak ada orang yang langsung bisa. Semua orang itu butuh diajari. Semua orang butuh dipahami. Semua orang itu butuh diberi pemahaman.
agar mereka paham bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak seharusnya mereka lakukan, karena itu juga berdampak buruk bagi orang lain. Meskipun bagi mereka hanya sebuah candaan, ejekan untuk bersenang-senang, tapi tidak semuanya sama, tidak semuanya sesuai yang kita inginkan, bukan begitu? Dan untuk si korban yang dibully, saya berharap mereka dapat berbicara atau mereka dapat berkeluh kesah tentang pendapat yang dialami. Jangan hanya menutup diri, karena itu juga mereka jadi sering dibully. Untuk itu kita di sini sebagai generasi muda bangsa Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia nanti, mari kita saling mengayomi, mari kita saling mengasihi satu sama lain, mari kita saling memberi dukungan dan support kepada orang lain. Dan jangan mencari letak-letak kesalahan orang lain untuk dijadikan bahan candaan, bahan ejekan. Tetapi mari kita memperbaiki kesalahan yang ada bersama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk itu, kita semua harus saling menyayangi, menghormati, mengasihi, dan menghargai sesama. Karena perbuatan seperti itu akan menciptakan kedamaian. Dan kita nantinya bisa sukses bersama-sama sebagai penerus bangsa Indonesia yang tangguh, kuat, berpendidikan, dan saling solidaritas yang tinggi. Nothing is impossible in the world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mari kita memerangi kasus pembulian. Mari kita menjaga bangsa Indonesia. Bersama-sama kita bisa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.